Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua teman-teman yang mungkin ada di WIB, WITA, dan WIT. Walaupun saya kayaknya yakin sini WIT semua ya, WIT semua ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang dari WIB atau WITA. Selamat datang, thank you for coming, thank you for joining us in Composing Corner. Perkenalan dulu ya, nama saya Dwi Budi Dharma, bisa dipanggil Dwi. Saya adalah founder dari Composing Corner. Saya ada alumni LPDP yang baru selesai studi Desember kemarin, dan saya mendirikan Composing Corner sebagai pedagogical platform for writing and teaching writing. Kenapa? Karena kemarin waktu studi saya kebetulan ambilnya Master of Arts in English dengan spesifikasi writing, rhetoric, and literacy karena concern saya terhadap pengajaran dan pengajaran kepenulisan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Composing Corner ada sejak awal tahun ini, dan sejak beberapa bulan belakangan kami telah melakukan beberapa aktivitas seperti collaboration project bersama Education USA dan Mentari English Academy. Kami mengadakan writing workshop, kepenulisan CV, resume, atau personal statement for US universities. Kami juga sudah membuka free PPDP Essay Writing Feedback bulan Januari, Februari kemarin. Dan ini adalah kegiatan yang kesekian. Dan Komite sangat berbahagia sekali bisa berkolaborasi dengan putra-putri terbaik Maluku Utara, alumni-alumni beasiswa dari LPDP, ada Kak Hera, dari AS ada Kak Aul hari ini, dan dari IISMA ada Kak Mugi nanti besok ya. Jadi ngabuburit ini adalah konsep yang bukan konsep baru, konsep yang lama, tapi Komite berusaha untuk mengadopsi konsep ini, lalu melaksanakan writing workshop selama 3 hari yang itu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan seperti yang teman-teman ketahui bersama, kemarin PTPSC sudah selesai. Hari ini kita AS Essay, dan besok kita ISMA Essay. Teknisnya adalah ini bakalan 90 menit dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama 30 menit dari pemateri, Kak Aul. Bakalan kasih pemaparannya selama 30 menit. Lanjutkan dengan 30 menit selanjutnya adalah latihan. Kita nulis bareng langsung. Setelah mendapatkan materi dari Kak Aul, kemudian terakhir adalah sesi Q&A. Bisa terkait dengan apa yang telah dijelaskan ataupun bisa bebas, tidak terikat apapun itu. Oke, dan tanpa membuang waktu lagi, tanpa untuk tujuan lebih efisiensi waktu, kita langsung memberikan waktu dan tempatnya kepada Kak Aul di sini. Saya jadikan co-host dulu. Oh, udah bisa share ya? Oke. Iya. Oke, Kak Aul bisa langsung ambil alih ya. Mungkin perkenalan dulu sebelum dimulai. Masih mute, Kak Aul? Ya, sebentar ya. Halo Kak Dwi. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon. Good afternoon. So how are you today? Amazing. Fine, and you? Okay, terrific. So I hope everyone is doing good. And today I'm so excited to share with you about tips and tricks in writing Australia Awards Scholarship essay. Okay, so this is what we are going to talk about today. And hi, I'm Aulia Duyanti. I'm a language instructor and I'm an Australia Awards scholar. I got Australia Awards in 2019, but due to COVID-19, my departure was diverted to 2022. Jadi keberangkatan saya di defer sampai tahun 2022, tapi saya mendaftar AS pada tahun 2019. I recently just graduated from Master of Applied Linguistics in TESOL from the University of Queensland, Australia. So di sini ada nggak yang mau ke UQ? Saya juga lulus dari Universitas Hairun dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi jurusan saya masih linear dengan jurusan S2 saya. Saya tertarik dengan bidang TESOL, Critical Pedagogy, Family Language Policy Research, dan juga Bilingualism. Okay, so let's talk about study in Australia with Australia Awards Scholarship. Nah, teman-teman boleh nggak tulis di kolom chat, what city in Australia do you want to live in?
Di kota mana nih di Australia kalian mau tinggal? Mungkin ada yang mau di kota besar seperti Melbourne atau yang menjadi ikon Australia, Sydney, atau bahkan Brisbane seperti saya. Atau ada juga yang mau di kota kecil lainnya seperti Townsville, ada juga Perth, dan juga di daerah lain ya. Ada yang bisa tulis, oh Brisbane, hai. Kalau yang lain gimana nih? Masih bingung? Masih galau kayaknya. Masih galau. Canberra, wow. Ibu kota ya, Canberra ya. Ya, itu dulu pilihan saya juga sih, salah satu pilihan saya, cuma saya berubah pikiran. Jadi, ya nanti saya jelaskan ya di selanjutnya. Sydney dong, biar kelihatan banget lagi di Australia. Oke, alasan yang baik. Oke, semuanya valid ya alasannya. Oke, selanjutnya, oke, di kota manapun di Australia, saya yakin fasilitasnya cukup mumpuni karena Australia merupakan negara maju tentunya dari public transportation maupun tempat pendidikan maupun tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi untuk traveling. Oke, sekarang boleh nggak tulis lagi di kolom chat, what university are you going to attend? Universitas mana nih yang akan kalian tuju? Kalau aku sendiri yang sudah diceritakan sebelumnya, aku lulus dari the University of Queensland yang ada di Brisbane. Oke. Patricia, Fikri, Mugira, apakah sudah tahu universitas mana yang akan dituju? QUT. Wow. Masih bingung, hehehe. Oke, tapi sudah tahu di Canberra ya. Di Canberra ada University of Canberra, ada juga Australian National University. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Bentar. Oke, sorry gangguan di rumah. Oke, jadi ada banyak sekali universitas yang bisa teman-teman pilih. Ada yang pilih Brisbane juga nih di UQ, sama kayak Kak Aul, keren namanya. Oke, jadi ada sangat banyak universitas yang bisa teman-teman pilih dari Western Australia, yang ada di Northern Territory, Southern Australia, Queensland maupun New South Wales ataupun Victoria. Tadi ada milih Canberra. Canberra itu adalah ibu kotanya Australia ya. Tapi kalau boleh saya kasih tahu, Canberra itu cukup sepi. Beda dengan ibu kota Indonesia saat ini, yang saat ini masih Jakarta, atau sudah pindah ya? Sudah resminya pindah sebenarnya sih di IKN. Nah, itu cukup sepi ya di Canberra, dan itu jadi salah satu pertimbangan saya untuk tidak jadi ke Canberra saat itu. Oke, untuk saya sendiri kemarin Brisbane ada di University of Queensland, ada di State Queensland, dan tepatnya berada di Brisbane. Okay, so let's talk about the benefits of Australia Award Scholarship first. Ini untuk teman-teman supaya lebih termotivasi dalam menulis esainya. Nah, Australia Award Scholarship ini merupakan scholarship yang prestisius di Australia, ya. Dan yang pemberi beasiswanya juga merupakan pemerintah Australia atau DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Nah, dari sebelum keberangkatan pun kita sudah mendapatkan begitu banyak benefits. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada pre-departure training yang sangat mempersiapkan teman-teman dalam academic writing, kemampuan berbahasa Inggris, dan mempersiapkan teman-teman dalam tes IELTS untuk masuk di kampus. Tiket pesawat semuanya ditanggung, tentunya karena Australia Awards adalah beasiswa yang fully funded, mirip sama LPDP ya. Dan uang saku selama pre-departure training pun ditanggung. Dan kalau boleh saya kasih tahu bahwa semua scholars yang mendapat Australia Awards ini mendapatkan pre-departure training ya. Jadi bukan cuma dari daerah tertentu, daerah terpencil dan lain-lain, tapi semua scholars akan mendapatkan PDT. Nah, selanjutnya untuk
persiapan visa dan lain-lain semuanya diurusin dan ditanggung oleh pihak Australia Awards. Bahkan untuk LOA kita tidak usah urus sendiri, tapi diurusin nanti sama pihak Australia Awards. Kita cukup pilih dan sesuaikan nilai IELTS kita ya, dan tentunya GPA tentunya. Oke, selanjutnya selama masa studi di Australia nih apa aja sih yang didapatkan? Biaya kuliahnya tentu secara penuh, kita juga dapat SCO atau pendamping saat kita studi. Jadi kalau ada masalah apapun mengenai masalah pribadi, keluarga, ataupun studi, nanti kita bisa kontak mereka untuk di-guide gitu. Nah, OSHC atau asuransi kesehatannya semuanya ditanggung, bahkan biaya penempatan kita setelah sampai pun diberikan, dan biaya hidup di Australia juga diberikan sebanyak 34.503 Australian dollar per tahun ya. Dan juga yang paling saya syukuri adalah untuk Scholars Australia Awards akan mendapatkan Introductory Academic Program atau IAP. Nah, ini sangat penting untuk mempersiapkan teman-teman untuk settle di universitas dan juga survive ya tentunya. Dan bisa kita lihat saat perkuliahan Scholars Australia Awards ini lebih siap karena sudah punya PDT sebelumnya saat di Indonesia, dan saat datang pun mendapatkan IAP ini. Jadi ya sangat beruntung gitu untuk menjadi Scholars Australia Awards. Nah, selain itu juga kita mendapatkan supplementary academic support yang sangat membantu kita kalau mau datang ke conference dan lain-lain bisa dibayarkan untuk registration fee-nya. Dan kita bisa dapat program enrichment di berbagai bidang dan juga mendapatkan biaya fieldwork untuk yang tesis seperti PhD ataupun Master by Research. Nah, uniknya di tahun pertama kita juga dapat tiket reuni. Jadi Indonesia dan Australia ini cukup dekat ya. Jadi nanti tahun pertama kita untuk yang nggak bawa keluarga ya. Kalau untuk saya sendiri, saya datang membawa keluarga, jadi tidak ditanggung ya untuk tiket reuni ini. Nah kalau yang masih single misalkan boleh apply tiket reuni. Nanti di tahun pertama kita boleh pulang ke Indonesia gitu saat liburan ya tentunya. Nah tiket pulangnya juga nanti tentunya akan ditanggung. Oke, dan selain benefit yang saya sebutkan, tentunya kita mendapatkan benefit lain, pengembangan diri maupun keluarga kita. Nah, contohnya kita bisa traveling, engage with the culture, sports, and anything, dan juga tentunya dalam bidang akademiknya ya. Nah, for your information, Australia Awards ini punya priority fields of study. Ini kadang-kadang yang menjadi kendala orang-orang saat apply. Kadang nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh Australia Awards ya. Bisa kita lihat ada 3 priority field of study here. Ada health security, stability, and economic recovery. Semuanya itu berkaitan dengan recovery setelah COVID-19 ya. Nah, saran saya apa? Kalau misalkan Kak, kok pendidikan bahasa Inggris nggak ada nih di sini? Nah, teman-teman bisa kaitkan nanti ya di dalam esainya dengan AAS Priority Field of Study ini ya. Jadi bisa nanti teman-teman masukkan misalkan pendidikan bahasa Inggris, bisa membantu dalam international relations dan lain-lain, dan juga masuk ke sini education and training misalkan teman-teman bisa sebutkan seperti itu meskipun secara spesifik nggak disebutkan gitu ya jurusannya. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman harus catat nih tanggal penting beasiswa Australia Awards Intake 2025. Yang mau daftar tahun ini pasti udah tahu ya, Australia Awards Scholarship sekarang lagi buka. Dimulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April, jadi sekitar akhir bulan ini. Jadi teman-teman masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan form pendaftaran maupun esai. Esai itu nanti ada di dalam form itu juga sih. Nah, selanjutnya nanti setelah diumumkan teman-teman lolos dalam proses administrasi, teman-teman akan maju ke seleksi wawancara atau IELTS. Nah, saya mau sharing nih, kalau saya sendiri kemarin daftar AS sudah 2 kali. Jadi yang pertama ini saya gagal di tahapan administrasi. Nah, makanya saya setelah itu melakukan refleksi, apa sih yang kurang dari saya saat menulis esai, saat mengisi form, dan lain-lain. Dan ternyata yang tadi, priority fields of studies-nya nggak sesuai gitu ya. Jadi waktu itu nggak ada educational leadership. Dan itu ternyata di kampusnya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah masuk ke managerial gitu, tahap managerial. Sedangkan saya masih teaching gitu kan. Jadi ya of course nggak align. Jadi pastikan teman-teman nanti melakukan riset sebelum daftar. Waktu itu saya buru-buru karena baru aja wisuda, dengar-dengar AAS sedang buka dan udah mepet tanggal, saya langsung tulis esai, ternyata ada priority fields of studies. Jadi teman-teman penting banget tuh untuk pastikan jurusannya sesuai.
Oke, kalau ada yang mau nanya, nanti boleh langsung tulis di kolom chat ya, takutnya nanti lupa. Oke, so now let's write your winning Australia Awards essay. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris, jadi tahulah sedikit tentang writing, tapi pastinya pendiri Composing Corner ini lebih ahli ya. Jadi nanti bisa dibahas lebih lanjut. So, what is Australia Awards Essay? Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama apa itu Australia Awards Essay. Nah, Australia Awards Essay ini cukup berbeda dengan aplikasi beasiswa lainnya, essay beasiswa lainnya. Ini merupakan esai pendek dan tercantum dalam formulir pendaftaran Australia Awards Scholarship. Bagian supporting statement ya. Jadi namanya nanti di dalam form itu supporting statement. Nah, terdiri dari 5 pertanyaan atau prompts ya. Jadi nanti teman-teman harus menjawab 5 pertanyaan tersebut yang berkaitan dengan rekam jejak teman-teman, bidang studi yang teman-teman minati, dan juga kontribusi yang akan teman-teman lakukan sekembalinya ke Indonesia dalam bidang karir maupun kemasyarakatan gitu. Jadi nanti keuntungannya itu untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Dan masing-masing jawabannya tidak boleh melebihi dari 2000 karakter. Ya, pastikan ini karakter bukan kata. Ya, jadi cukup pendek kan? Dan tapi ada 5 ya. Jadi setiap pertanyaan jawabannya ada sekitar 2000 karakter maksimum. Oke. So, teman-teman aku mau nanya nih, what's the hardest part in writing? Boleh nggak teman-teman tulis lagi di kolom chat? Apa yang paling sulit nih dalam menulis, terutama menulis esai? Bikin struktur tulisannya, organizing the ideas. Oke. Oke, ada lagi? Oke, pada sesi sebelumnya saya pernah isi materi juga, ada yang jawab tentang grammar dan lain-lain. Tapi teman-teman pastinya bukan itu yang sulit ya, bukan grammar. Tapi yang paling sulit adalah to start. Bagaimana memulai menulis ya. Kadang kita udah, aduh, lihat pertanyaan aja udah pusing, ini jawabnya gimana ya, apa yang harus ditulis gitu. Jadi teman-teman kadang menunda banyak waktu, memakan banyak waktu di tahap persiapan menulisnya gitu ya. Jadi karena tidak tahu bagaimana memulai tulisan tersebut. Nah, aku mau kasih teori menulis dulu nih. Pertama-tama pastikan kita melihat menulis sebagai proses ya. Nah, kita ada 3 stages di sini. Teman-teman mungkin ada juga yang sudah familiar dengan ini. Jadi ada pre-writing stages, writing stages, and post-writing stages. Nah, di tahap pre-writing ini, teman-teman untuk menulis beasiswa beasiswa Australia Awards, tentunya teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Riset ini bisa dilakukan dengan mengunjungi website resmi Australia Awards ya. Selalu saya rekomendasikan datang ke website resminya, jangan dulu ke blog-blog dan lain-lain. Utamakan dari website resminya karena itu pasti updated ya, dan hampir semuanya tersedia dari penulisan esai, pengisian form, bahkan disediakan juga contoh video, contoh interview gitu. Jadi cukup baik ya beasiswanya ngasih kita banyak resources gitu sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga harus kunjungi website resmi kampus ya. Contohnya saya misalkan buka website UQ, masuk juga ke program studi, bahkan ke mata kuliahnya kalau bisa sudah kita baca sedikit-sedikit gitu. Jadi kita tahu apa ekspektasi kita untuk yang akan kita pelajari, ekspektasinya apa, apakah ada riset, berapa lama studinya kita sudah tahu. Jadi saat menulis gampang saja nanti. Oke, dan kita tahu juga outcome dari pembelajarannya apa tentunya. Nah, selanjutnya reach out to scholars and alumni. Jadi kita bisa tanya juga ke alumni yang sudah lulus maupun teman-teman yang sudah menjadi scholars nih. Teman-teman bisa reach out di Instagram, banyak tuh influencer AHS ya. Nanti saya akan taruh juga di akhir. Dan teman-teman bisa menggunakan data juga ya, research menggunakan data. Contohnya saya misalkan mengangkat permasalahan kompetensi guru. Nah, bisa tuh ditambahkan berapa persen gitu, berapa hasil UKG uji kompetensi guru di Maluku Utara gitu, berapa rankingnya di Indonesia. Nah, sehingga itu bisa memperkuat argumen kita. Oke? Teman-teman kalau kecepatan kasih tahu ya. Terus selanjutnya nih dalam pre-writing kita akan melakukan brainstorming ya. Tadi ada teman-teman yang tulis juga generating idea kadang susah. Nah,
untuk AAS kita bisa dimulai dengan list ya. Kita list achievement kita, kontribusi yang sudah kita lakukan, future goals kita apa, dan apa sih challenge-nya, dan apa study plan kita. Nah, bisa dibuat aja dengan bentuk spider web misalkan, atau di tabel juga teman-teman tinggal tulis aja list-listnya, sehingga nanti saat buat outline gampang ya, karena harus refer langsung ke pertanyaannya. Oke. Jadi teman-teman nanti harus jangan lupa membuat skeleton ya, atau struktur penulisannya dengan menggunakan struktur introductions. Tuliskan ide pokok teman-teman itu apa, misalkan kontribusi utama, kontribusinya itu apa, disebutkan dulu di situ ya, baru nanti bisa menggunakan supporting statements. Saran saya jangan terlalu banyak karena terbatas ya, yang disediakan adalah 2000 karakter saja, dan diakhiri dengan conclusion ya. Oke. Writing, of course, you need to elaborate your outline in this stage, and pastikan to the point, jawabannya to the point, karena di dunia barat, terutama di Australia, orang-orang nggak suka yang bertele-tele. Jadi harus dituliskan dulu idenya apa, yang ide pokoknya itu harus terlihat di awal biasanya. Nah, pastikan di tahap menulis, do not overthink your grammar at this stage. Jadi nanti kadang, jadinya teman-teman dapat writer's block gitu. Jadi nanti nggak bisa nulis lagi dengan flow yang baik. Karena teman-teman udah terpaku dengan, grammarnya salah nih, ini pakai past tense atau present tense atau perfect atau apa. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah di overthinking dengan grammar dulu saat menulis ya, saran saya. Selanjutnya, in post writing, of course, you need to do proofreading. Saat kalian melakukan proofreading, pastikan kalian melakukannya dengan diri kalian dulu. Setelah sudah selesai, kalian bisa melakukan revisi dan kembali melakukan proofreading, bisa minta tolong teman, mentor, atau siapapun, dan juga bisa utilize technology. Seperti contohnya Grammarly, kalau mau cek grammar kan bisa aja di situ, maupun ChatGPT bisa membantu kalian untuk flow tulisannya misalkan. Bukan suruh dia menulis ya, karena pastinya esai ini harus personal ya. Kalau untuk kampus di Australia sendiri umumnya mengizinkan penggunaan artificial intelligence ini untuk membantu revising ya. Kalau kita mau benerin coherence, cohesive, itu sangat dibolehkan ya. Jadi tulisan kalian pastinya akan lebih readable. Nah, waktu 2019 belum ada nih hal-hal seperti ini. Jadi nanti kalau kalian lihat esai saya pasti masih ada grammatical mistake, terus ada juga masih ada flow-nya yang kurang sesuai gitu. Tapi alhamdulillah lolos. Nah, dan kalian bisa juga lakukan revisi manual, dan pastikan menulis ini adalah back and forth proses. Jadi nanti kalian balik lagi ke proofreading, revising, proofreading, revising ya. Tapi pastikan sesuai dengan tenggat waktu saat submit. Oke, kita langsung lihat contoh pertanyaannya ya. Why did you choose your proposed course and institution? Ini adalah pertanyaan pertama yang akan teman-teman lihat ya di supporting statement. Nah, tipsnya pertama, teman-teman cukup pilih satu jurusan saja yang sama. Ya, jurusannya sama. Contohnya saya Applied Linguistics, tapi di dua kampus yang berbeda. Misalkan Australian National University, ANU, sama UQ misalkan. Nah, tapi jurusannya sama. Ini bisa menunjukkan teman-teman itu konsisten dengan jurusannya, dan akan lebih mudah di-elaborate ketika teman-teman nanti mengisi esai selanjutnya, dan juga di pertanyaan ini ya. Pertanyaan tentang kenapa jurusan tersebut. Nah, teman-teman bisa mudah nih, karena batas kata-katanya cuma 2000 gitu. Nah, tenang aja, nanti kalau teman-teman sudah lolos, masih boleh kok kalau teman-teman switch ke kampus lain ataupun jurusan yang mirip misalkan gitu ya. Tapi asalkan teman-teman ada alasannya tentunya ya. Jadi untuk esai ini jadi pastikan satu jurusan yang sama di dua kampus yang berbeda. Teman-teman juga bisa jelaskan permasalahan nasional atau regional ya, bisa tuliskan data di situ dan jelaskan dengan pilihan jurusanmu di kampus X contohnya, kamu akan berkontribusi untuk menjadi agen perubahan pada masalah tersebut. Nah, untuk Australia Watch sendiri, mereka sangat meng-highlight peran agen perubahan gitu ya. Jadi dipastikan mereka ekspektasinya adalah scholars ini akan menjadi agen perubahan yang membawa perubahan pada
masalah-masalah yang ada di daerahnya misalkan, ataupun masalah di institusi atau skala nasional. Nah, teman-teman bisa tonjolkan nih keunggulan program studi dan universitas pilihan. Kenapa, gimana teman-teman nulisnya? Tentunya balik lagi tadi, research ya. Balik ke website kampus, lihat course-nya, lihat mata kuliahnya, ada tesis atau enggak, dan lain-lain. Bisa nih jadi salah satu aspek unggulan yang teman-teman tulis di esai nomor 1. Selanjutnya adalah pastikan detail jawaban selaras dengan form pendaftaran. Ya, jangan sampai teman-teman nulisnya INU tapi pilihan kampusnya itu yang lain gitu ya. Jadi pastikan semuanya sudah dicek dengan baik. Oke, ini adalah contoh esainya. Oke, ini untuk bidang TESOL ya, bisa dilihat di sini. Nanti saya bisa bagikan ya di grup juga, biar teman-teman bisa baca lebih lanjut. Jadi pertama-tama seperti yang saya bilang tadi, disebutkan dulu nih apa yang terjadi gitu, kenapa sih jurusan ini penting gitu. Nah, contohnya di sini dari drawing from my experience as a teaching assistant, tutor, and teacher in North Maluku, I've observed a notable shortage of qualified English teachers. Ya, jadi guru yang berkualifikasi bahasa Inggris di Maluku Utara masih sedikit nih gitu. Nah, terus teman-teman bisa tuliskan selanjutnya dengan pilihan kampusnya dan jurusannya. I choose to learn applied linguistics at the Australian National University. This course aims to enhance my professional knowledge of the relationship between language usage and context, while also providing a solid theoretical and practical foundation in teaching English to speakers of other language. Nah, ini kan bisa mengisi si shortage tadi nih, qualified English teachers ya. Jadi pastikan berkorelasi. Nah, jelaskan juga nih kenapa applied linguistik dan lain-lain, dan kenapa pilih institusi tersebut. Nah, di sini dijelaskan, in selecting the Australian National University as my first preference institutions, I'm drawn to its reputations as top ranked university in Australia. Jadi bisa jelaskan kenapa misalkan top rank university atau research facilities teman-teman bisa disebutkan, atau ada tidaknya disertasi. Kalau ada disertasi itu bisa membantu saya untuk melanjutkan PhD misalkan. Teman-teman bisa sebutkan saja di sana ya. Pastikan untuk tahu jawabannya riset terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, what impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Pada 2019 pertanyaan itu cuma berhenti di karir ya, jadi nggak ada life and community. Tapi kebanyakan yang saya tanya teman-teman scholars dan juga yang berkonsultasi sama saya dan juga saya pastinya sudah menulis esainya mengaitkannya dengan peran untuk masyarakat ya. Jadi peran kita, impact yang akan kita lakukan sepulang studi kepada masyarakat gitu selain karir kita. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan nih posisi dan karir teman-teman saat ini. Jelaskan juga tujuan terbesarmu setelah lulus untuk karir, kehidupan, dan masyarakat. Ya, bisa dibagi nanti aksi yang akan teman-teman lakukan dalam bentuk program jangka pendek ataupun jangka panjang ya, apa skala besarnya, apa yang pertama dilakukan, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa kaitkan dengan bidang studi dan permasalahan nasional yang ada yang telah disebutkan sebelumnya, dan pastikan aksi yang akan teman-teman lakukan pastikan aksi yang teman-teman lakukan itu SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi pastikan spesifik, nggak ngawang-ngawang gitu ya. Pastikan itu bisa teman-teman dapatkan. Misalkan teman-teman bisa jelaskan, karena saya punya afiliasi dengan kampus ini, saya sudah bekerja di institusi ini, saya lulusan kampus tersebut, atau saya punya network di kampus tersebut, atau saya punya resources lainnya yang bisa saya dapatkan setelah pulang dari Australia ya. Pastikan teman-teman menjelaskan support tersebut gitu untuk melakukan aksi yang akan teman-teman lakukan dan berdampak kepada masyarakat ya. Teman-teman bisa sebutkan juga wadah untuk berkontribusinya nanti. Apakah teman-teman mau menjadi dosen misalkan di Maluku Utara, dosen di Ternate, atau teman-teman bisa jelaskan juga teman-teman menjadi aktivis di NGO atau mau membuat startup dan lain-lain. Sebutkan wadahnya, jangan lupa ya, supaya tidak ngawang-ngawang. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini contoh esainya. Ini dalam bidang sustainability ya. Dilihat yang pertama nih. I would like to work as a consultant specializing in sustainability and climate change. Ini sebenarnya esainya agak kepotong ya, sebelumnya itu dituliskan bahwa dia bekerja di bidang sustainable development gitu ya. Jadi bisa dijelaskan nanti yang selanjutnya itu masih
sama gitu dan berkaitan dengan mata kuliah lagi, jurusan yang akan diambil gitu ya. Di sini adalah Masters in Sustainability. Jadi I would like to work as a consultant specializing in sustainability and climate change ya. Jadi masih berkaitan nih dengan jurusan yang diambil. Selanjutnya disampaikan juga nih ide besarnya dia nanti gitu. Saya akan membuat yayasan gitu. My destination would be developing my own foundation caring for sustainable development gitu. Misalkan dijelaskannya saya akan membuat yayasan. Nah, kan kita sudah punya itu measurable juga dan achievable karena kita sudah punya background-nya ya. Tadi disebutkan di awal background-nya in Masters in Sustainability dan sudah punya pengalaman sebagai konsultan ya dan pengalaman sebelumnya sebagai Sustainable Development Workers gitu. Nah, selanjutnya disebutkan juga dampaknya apa tentunya, karena pertanyaan ini tentang impact. Nah, setelah kita punya goals ini tercapai, kita bisa mencapai apa? Nah, di sini disebutkan, I want to build an informal school for kids and youth as a supplement to studying business with greener actions. Ya, dan selanjutnya disebutkan juga di yang terakhir yang saya kasih warna merah ini, I want this foundation to also accommodate ideas and action plans of youth and other green fighters. Okay, together with team, I'm willing to design and develop a program of sustainability studies for society, so that it could be a study center for sustainability research in Indonesia. Kan? Jadi dari goals kecil dulu sampai goals besarnya apa gitu bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya. Pertanyaan ketiga, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AAI priority development areas? Ya, bagaimana ini ditanyakan tentang kontribusi yang telah, yang tadi kan yang akan ya, yang sekarang adalah yang telah teman-teman lakukan ya, baik di organisasi maupun di masyarakat secara luas gitu. Nah, pastikan juga kontribusi yang telah dilakukan ini berkaitan juga dengan yang tadi ya. Diingatkan lagi, AAS Priority Field of Study ya. Jadi pastikan yang disebutkan juga berkaitan. Jadi kontribusi yang dilakukan itu bisa kontribusi di tempat kerja atau teman-teman yang nanti fresh grade ya, misalkan baru lulus terus mendaftar AAS, boleh banget, ada yang lulus kok banyak. Nah, itu bisa menyebutkan peran teman-teman di organisasi, misalkan volunteering dan lain-lain bisa disebutkan di situ, asalkan berkaitan dengan priority development areas-nya. Nah, pilih pengalaman penyelesaian masalah yang berkaitan dengan priority field of studies dan bidang studi yang teman-teman pilih ya. Gunakan juga metode STAR, situation, task, actions, and result. Nanti kita lihat saat bongkar esainya. Dan jelaskan secara spesifik aspek kepemimpinan, keterampilan, dan pengetahuan yang teman-teman pakai ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa juga sebutkan kolaboratornya atau networkingnya dengan siapa nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini penting loh, karena AS ini mau lihat apakah alumninya bisa melanjutkan programnya atau melaksanakan programnya dengan berjejaring, bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mention metode kreatif apa yang dipakai untuk pemecahan masalah. Oke, kita lihat esainya ya. Tadi menggunakan metode STAR, situation, task, action, and result. Oke, di sini kita bisa lihat yang warna merah ini situation ya. Dijelaskan dulu apa yang terjadi gitu saat kita berkontribusi. Nah, ini dijelaskan bahwa si pelamar merupakan menjalani program KKN ya atau community service di daerah kumuh di Maluku Utara atau di Ternate ya, yaitu Kampung Makassar Timur. Saat itu orangnya ditunjuk menjadi korlap. Nah, ini adalah kan tadi situation. Sekarang STAR, task ya. Tasknya adalah apa sih perannya dia gitu ya dalam menjalankan program tersebut. I was designated as a group leader and was responsible for organizing various programs based on guidelines provided by the university, focusing on environmental conservation and literacy. Ya, jadi disebutkan tasknya apa, kerjaan kamu apa nih dalam kontribusi tersebut ya. Baru dijelaskan actionnya ya. Actionnya to kickstart our initiative bla bla bla, dijelaskan bahwa melakukan riset dulu, berbicara dengan masyarakat, diskusi dengan masyarakat, dan langsung actionnya apa gitu ya. Nah, actionnya ini contohnya di sini
setelah dilakukan hasilnya apa gitu. Setelah dia melakukan kolaborasi dan promoting environmental sustainability misalkan, terus apa nih hasilnya? Hasilnya ini yang warna pink. After that we collaborated with local authorities to promote household waste management, encourage waste minimization, and establish a trash bank. Jadi hasilnya ada trash bank nih di daerah tersebut gitu karena adanya program KKN ini. Nah selanjutnya ini juga bisa disebutkan beberapa achievement ataupun kontribusi yang telah dilakukan ya, nggak cuma satu. Nah, contohnya disebutkan juga di sini di bidang literasi. Nah, orang ini misalkan jurusan linguistik, nah masih berkaitan kan? Nah, jadi pastikan ada yang berkaitan. Nah, di sini low literacy rates reported in the community dari riset yang dilakukan gitu. Nah, akhirnya si pelamar tersebut dan teman-temannya membuat mini library di kantor kelurahan misalkan atau kantor desa. Saat sudah ada library tersebut ternyata ada masalah nih. Nah, bisa dilihatkan bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Nah, kita malah membuat lapak literasi ya, lapak literasi project. Jadi pastikan kita ada problem solving yang kreatif gitu. Misalkan kita buat lapak literasi dan akhirnya minat baca lebih baik gitu di daerah tersebut dan orang-orang lebih berminat untuk mengunjungi lapak literasi tersebut daripada cuma disimpan di kantor kelurahan yang baca cuma stafnya misalkan. Oke, jadi bisa dilihat ya kita menggunakan metode apa tadi? STAR, situation, task, actions, and result. Oke, selanjutnya maaf ya Dwi kalau agak overtime. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah please provide 3 practical and realistic examples of how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarships on your return to Indonesia. Okay, possible task can be personal or professional. Nah, ini ditanyakan juga tetap tentang kontribusi yang akan dilakukan. Jadi itu masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 ya. Masih berkaitan pertanyaan nomor 2, tapi di sini diminta kita mendetail gitu dengan menyebutkan pengetahuan apa sih, skill apa yang didapatkan dan juga koneksi seperti apa yang apa hubungan koneksi terhadap kontribusi yang akan dilakukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kembali menggunakan SMART di sini. Pastikan aksi yang dilakukan itu SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound ya yang tadi sudah dijelaskan. Dan jelaskan juga pengetahuan dan skill apa yang akan didapatkan dari bidang studi universitas untuk merealisasikan program Anda. Nah, balik lagi buat tahu jawabannya riset ya. Masuk ke website kampus, lihat mata kuliahnya, lihat lihat jurusannya, apa program goals-nya gitu ya. Dan jelaskan juga tentang siapa koneksi yang bisa membantu Anda mewujudkan rencana dalam membangun koneksi antara Australia dan Indonesia. Contohnya bisa sesama scholars, profesor di kampus, dan misalnya komunitas di Australia, komunitas di kampus, komunitas Indonesia di Australia, teman-teman bisa mention itu ya. Selanjutnya, oke, nggak ada contohnya di situ, saya nanti taruh di akhir karena gini, waktu tahun 2019 sampai tahun lalu itu pertanyaannya digabung yang keempat tadi dan kelima ini ya. Jadi jawabannya itu masih satu bersama gitu esainya. Sedangkan tahun ini itu dipisah ya. Jadi sarannya untuk teman-teman yang mendaftar tahun ini ataupun tahun depannya, jika pertanyaannya masih dipisah seperti ini, tentunya harus lebih detail untuk jawaban pertanyaan yang terakhir ini. List any possible constraints you think may prevent you from achieving above task. Ya, jadi tuliskan apa sih hambatan yang bisa terjadi untuk teman-teman mencapai ini practical skills yang teman-teman practical examples gimana teman-teman akan berkontribusi gitu ya. Kan disebutkan 3 tadi. Nah, sebutkan juga 3 constraints-nya bisa disebutkan di situ. Nah, teman-teman bisa sebutkan aja langsung hambatan dari 3 aspek kontribusi di esai nomor 4 sebelumnya ya. Jadi pastikan itu berkesinambungan. Nah, hambatannya ini bisa berupa apa aja sih, Kak? Nah, hambatan bisa berupa misalkan sistem. Contohnya budaya kerja ya di kantor teman-temannya suka prokrastinasi disebutkan di situ dan juga hierarki di kantor gitu ya, hierarki di kantor misalkan ternyata bosnya seperti ini dan kemauan saya seperti ini bisa disebutkan di situ. Dan secara personal misalkan dari diri sendiri teman-teman bisa disebutkan time management karena saya adalah seorang ibu gitu yang harus membagi waktu
waktu dengan keluarga di rumah misalkan. Tapi teman-teman bisa juga tambahkan sumber daya, misalkan masalahnya itu hambatannya adalah teknologi, wifi-nya lemot nih di Maluku Utara, curhat. Jadinya teman-teman bisa tuliskan ini sebagai hambatan misalkan. Terus fasilitas misalkan yang ada di sekolah-sekolah dan lain-lain, misalkan saya sebagai guru ya. Dan disebutkan juga sumber daya dan dana ya tentunya. Bisa jadi hambatan teman-teman untuk mencapai tujuan teman-teman yang 3 tadi. Nah, teman-teman bisa tambahkan data terkait hambatan tersebut ya. Misalkan sebutkan wifi-nya berapa Mbps atau fasilitas apa sih yang kurang berdasarkan siapa gitu ya, jelaskan di situ. Dan teman-teman juga bisa jelaskan wajib nih ya, jelaskan jalan keluar dari hambatan yang disebutkan ya, karena pertanyaan itu udah misah nih sekarang. Jadi untuk constraints atau hambatan itu bisa teman-teman jelaskan juga jalan keluar, plan teman-teman untuk mengatasi hambatan tersebut ya. Oke, contohnya teman-teman bisa sebutkan juga nih tadi untuk misalkan hambatannya adalah dana nih. Nah, saya bisa mendaftar hibah alumni Australia Awards misalkan. Nah, bisa teman-teman sebutkan di situ. Nah, teman-teman jika tentang time management, teman-teman bisa bilang kalau teman-teman bisa berbagi tugas rumah tangga dengan suami dan lain-lain. Bisa kalian sebutkan ya. Jadi nggak cuma secara profesional, tapi juga bisa secara personal. Oke, ini salah satu example dari presentasi Mbak Alfi, teman saya di UK juga. Dia for your information itu PhD ya, jadi bukan master. Nah, dia bisa dilihat di sini saat 2019 sampai saat Mbak Alfi ini 2022 masih sama ya, digabungin pertanyaan nomor 4 dan 5. Itu tentang kontribusi 3 kontribusi tadi dan juga constraints-nya atau hambatannya masih digabung pertanyaannya ya. Jadi nggak terlalu panjang, tapi untuk tahun ini dipisah. Jadi pastikan teman-teman jawabannya nanti bisa lebih detail. Nah, ini jawaban Mbak Alfi, kita bisa lihat kontribusinya itu dia tuliskan dalam 3 bentuk seperti ini. Short term, medium term, dan juga long term plan. Teman-teman bisa ngikutin juga nanti seperti ini, ataupun bisa menggunakan bagiannya seperti ini. Misalkan untuk menggunakan knowledge ya, kan di sini ditanyakan nih knowledge ya. Dan menggunakan knowledge saya akan melakukan A, B, C. Dan untuk menggunakan skill yang saya dapatkan, practical skill, misalkan mengajar, saya akan menggunakan metode mengajar yang mumpuni, asynchronous and synchronous, dan terus teman-teman bisa tambahkan di situ. Dan terakhir connection, teman-teman bisa tambahkan juga connection ya. Jadi bisa menggunakan seperti Mbak Alfi tadi dalam jangka waktu ya, menggunakan jangka waktu ataupun dibagi secara yang tadi saya sebutkan knowledge, skills, and connections ya. Ini untuk challenge-nya bisa disebutkan beberapa challenge, tapi kebetulan Mbak Alfi di sini karena kemarin masih digabung, termasuk saya juga kemarin jawabannya itu nggak ada, saya belum disebutkan possible answers gitu ya. Jadi belum saya sebutkan plan saya untuk menjawab challenge tersebut. Tapi karena tahun ini dan tahun kedepannya itu sudah dipisah, pastikan teman-teman lebih detail jawabannya untuk yang nomor 2 ini ya. Bisa ditambahkan juga tentang bagaimana teman-teman akan menghadapi hambatan tersebut. Oke, so sorry. Aduh, kehalang nih. Bentar ya. Oops. Oke, so in conclusion ya, jadi udah selesai tadi 5 pertanyaan sudah kita bahas dan ini kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, jadikanlah menulis itu sebagai proses ya, bukan gerasak-gerusuk asal langsung tulis, tapi teman-teman harus menjadikannya sebagai proses. Pastikan ada pre-writing stages-nya di situ, teman-teman lakukan riset terlebih dahulu, terus brainstorming dan juga membuat outline ya, supaya nanti saat proses menulisnya lebih smooth dan lebih mudah ya. Lalu saat menulis pastikan gak usah bingung dulu grammar, vocabulary-nya mau yang advance dan lain-lain. Bisa kok nanti kita lakukan revisi setelah melakukan proofreading di tahapan post writing ya. Jadi lihatlah menulis itu sebagai proses dan jangan sistem kebut semalam seperti yang saya lakukan di saat saya apply AS pertama ya, gerasak-gerusuk gitu. Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan waktu yang cukup.
Selanjutnya, pastikan terdapat benang merah dalam esaimu ya, dalam aspek kontribusi yang telah dilakukan, rencana studi, dan rencana kontribusi setelah studi ya. Jadi pastikan align semuanya, nggak terpisah-pisah. Misalkan teman-teman rencananya akan studi linguistik, tapi ceritanya kontribusi di bidang musik gitu kan kayak nggak sesuai gitu. Jadi pastikan rencana apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan itu berkaitan ya. Selanjutnya, pastikan detail jawabannya sejalan dengan form ya. Pastikan cek lagi teman-teman itu list pekerjaannya apa sih di situ yang sudah ditulis. Jangan sampai pas menyebutkan kontribusi, misalkan di formnya ditulisnya teman-teman adalah guru gitu selama 5 tahun. Nah, taunya teman-teman menulis teman-teman adalah staf administrasi di sekolah saat di SI kan nggak align ya. Jadi pastikan semuanya berkaitan dan dicek and recheck lagi ya. Selanjutnya, be realistic, be genuine, and show the best version of yourself. Ya, jadi itu dia kesimpulan yang bisa kita ambil. So, behind every successful scholarships application lies a story of determinations, hard work, and heartfelt prayers. Jangan lupa usaha, ikhtiar, dan juga berdoa. Ya. Oke teman-teman, thanks for having me. Sekian tips and tricks yang bisa saya sampaikan tentang Australia Awards Scholarship Essay. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mr. Dwi untuk practice session dan akan dilanjutkan dengan Q&A. Oke, terima kasih sekali Kak Aul atas sharingnya yang sangat luar biasa, sangat daging semuanya. Teman-teman bisa tepuk tangan online. Saya dari tadi kayak wow, ini daging semuanya, luar biasa. Terima kasih sekali sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian di sini. Selanjutnya, sesi yang berikut adalah kita latihan ya. Tapi sebelum latihan, saya mau sharing-sharing dikit dulu. Izin share screen ya. Oh boleh, nanti aku stop share. Iya. Ini kalau yang sering mantengin Composition Corner udah hafal mungkin ya. Jadi saya mau bahas-bahas sedikit. Jadi tadi sama seperti yang Kak Aul bilang, writing itu bukan cuma sekali saja langsung selesai, tapi proses. Jadi writing proses itu sangat penting. Kemarin waktu saya kuliah itu yang selalu digaung-gaungkan. Itu juga yang saya alami sendiri dalam kelas, di mana writing itu pas tuh dosen minta tugas, itu nggak langsung minta akhirnya, hasilnya. Tapi setiap minggu ada kayak timelinenya. Minggu sekian kita harus ada draft-draftnya. Minggu sekian udah ada beberapa poin yang sudah lumayan ada. Nanti di minggu terakhir baru semuanya lengkap gitu ya. Sedikit penjelasan tentang kenapa sih namanya composition corner, kenapa tidak writing corner, kenapa tidak writing center gitu ya. Jadi karena walaupun namanya itu kalau kita cari di Google Translate, writing maupun composing artinya sama, yaitu menulis, tapi sebenarnya si konsep composing sama konsep writing itu berbeda sekali ya teman-teman. Composing itu the process of careful selection of the ideas that will be written. Jadi dia tahap sebelum menuangkan. Jadi tarik dulu semua ide-idenya. Mau taruh yang mana, mau pakai yang mana. Itu di the process ya. Kalau writing itu jotting down the words into the text after exploration of series of ideas. Jadi langsung menuangkan semuanya. Jadi sebenarnya kita itu di Indonesia itu kita ke writingnya langsung, kita baru ke composingnya. Jadi menurut bidang ilmu disiplin composition studies, yang paling penting itu adalah composing dulu ya. Jadi kita harus si teacher harus kasih kesempatan buat si students buat explore dulu semua idenya, buat cari dulu, paham dulu apa yang mau ditulis, apa yang mau disukai, apa yang interestnya apa, baru ke proses writingnya. Gitu ya teman-teman. Dan beberapa saran selanjutnya adalah ada yang namanya rhetorical strategies. Ya. Jadi kalau yang kenal sama Aristoteles yang sangat terkenal itu filsuf zaman dahulu kala itu beberapa buah dari pemikirannya itu sangat sangat bermanfaat sampai sekarang ya. Jadi kalau kita pertama kali dengar retorika, coba teman-teman apa yang pertama kali muncul di kepala saat ada orang bilang retorika, dia pintar banget retorikanya, dia retorika doang. Pasti adalah pidato ya, pasti adalah speaking. Walaupun sebenarnya itu memang betul, tapi itu juga sebenarnya masuk juga di dunia writing. Jadi writing studies itu juga sangat berhubungan erat juga dengan si namanya retorik ya. Jadi ada namanya triangle Aristoteles, triangle rhetorics yang diperkenalkan oleh si Aristoteles dari zaman dahulu, ethos, pathos, dan logos. Jadi retorik itu sebenarnya the art of persuasion. Jadi seni persuasif ya. Kita apa ya?
apa ya Indonesianya apa ya, Kak Aul ya, bantu sedikit. Meyakinkan gitu Ya, ya. meyakinkan. Jadi kita persuasion. Jadi kayak si orang yang orator, pidato-pidato kampanye, dia meyakinkan votersnya kan. Nah, sama juga dengan writers. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya missing dari kita di sini. Kita masih belum fokus ke bagian itunya. Kita sadar tentang retorik itu masih agak kurang awareness-nya. Jadi sini dikit sharing saja ya, ada ethos, pathos, dan logos. Apa itu ethos, pathos, logos? Namanya lucu-lucu sekali ya. Oke, ethos itu credibility. Bagaimana teman-teman sebagai penulis dapat membuktikan kredibilitasnya. Gimana caranya? Yaitu kayak jelaskan apa yang dikerjakan, apa pekerjaan sebelumnya itu bukan hanya mendaftarkan, oh, saya pernah kerja sebagai guru, saya pernah kerja sebagai ekonom. Tugas saya ini. Cuma listing, tidak kan? Maksudnya ya memang kamu melakukan hal tersebut, tapi apakah itu kredibilitas kamu bisa dibuktikan dengan tersebut? Mungkin agak kurang ya. Nah, bisa digunakan dengan bercerita. Kamu bercerita, kalau kamu menjelaskan kayak hanya menyebutkan dan menceritakan, kan pasti beda kan? Kalau menceritakan kita kayak kasih koneksi banyak hal. Oh, saat saya kerja, saya mendapatkan hal ini, insight-insight ini, apa namanya, reflection ini yang bisa saya kaitkan dengan hal-hal permasalahan yang saya concern. Nah, terus ada pathos atau emotion. Jadi dalam menulis juga penulis harus sadar dia bisa menggunakan beberapa apa ya, menarik simpati pembaca. Dalam artian kayak menyentuh hatinya itu dengan cara membuat si pembaca jadi simpati ya. Dan beberapa pengalaman kemarin waktu saya melakukan writing feedback untuk ke PDP essay teman-teman yang kasih masuk itu ada beberapa yang saya temukan itu kayaknya mereka bisa menggunakan si patos itu walaupun agak-agak berlebihan ya. Contohnya kayak menjual-jual kesedihan. Sebenarnya tidak salah tapi juga tidak terlalu disarankan ya kalau levelnya sudah terlalu berlebihan. Jadi kita bisa memasukkan hal-hal emosional tersebut, tapi jangan terlalu. Kita harus ukur kadarnya buat pas gitu ya, supaya kita bisa touching their heart, touching reader's heart, tapi juga nggak terlalu yang gimana-gimana sekali gitu juga. Terakhir adalah logos atau logic. Nah, apa itu logos atau logic? Saat kita sebagai penulis, kita menuliskan suatu paragraf, isinya itu harus logik, didukung oleh data-data, didukung oleh fakta-fakta. Jadi kayak kita berargumen nih, kita di Ternate, kita di Maluku Utara, ini sangat rendah kesadaran sampahnya rendah. Tapi ya itu memang nyata, itu memang menurut observasi personal. Tapi bagaimana cara kita mendukung si argumen kita sendiri itu? Kita butuh evidence kan, evidence supporting the argument. Nah, kita bisa cari data menurut BPS, bla bla bla, menurut media online, bla bla bla, menurut publikasi tahun sekian, ada pembahasannya, bla bla bla, sampah-sampah kita sini. Ya, itu contohnya ya. Karena sekarang memang menurut saya yang paling hot, salah satu hot isu di Ternate adalah sampah ya. Karena kebetulan juga semalam itu ada Bapak Wali Kota sedikit kasih wejangan di masjid saya, dekat masjid saya sini. Dia bilang sebelum puasa itu 100 ton per hari sampah. Saat puasa 200 ton per hari sampah. Jadi sangat kasihan sekali teman-teman yang para pejuang sampah tiap hari itu mengangkat sampah tiap hari 200 ton per hari. Kayak di Ternate kita makan apa saja ya sampai sebanyak itu ya. Oke, itu hanya sekilas saja. Nah, itu ya. Yang pertama itu ethos, convincing readers by showing the writer's credibility, can be seen through writing like sharing past experience stories with honesty, jadi harus jujur ya, kredibel itu. Terus yang kedua, pathos, convincing the readers using emotional approach that can touch readers' heart. Dan juga terakhir logos, convincing the readers with facts that can be delivered and presented within the writing. Kita harus pastikan itu dia ada. Selain itu juga ada yang namanya rhetorical situation, teman-teman. Karena harus sadar, uh, sebagai penulis, terus juga pemilihan kata-katanya, tujuan tulisnya apa, cara mencapai tujuannya kayak gimana, dan konteks tulisan serta target tulisannya. Ini kemarin pakai contohnya PDP ya, tapi ini bisa disesuaikan dengan konteks sekarang itu AS. Contoh, penulisnya siapa? Teman-teman adalah calon penerima beasiswa AAS. Kata-katanya gimana? Harus formal dong, harus deskriptif, harus optimis, harus akademis, ya kan? Tujuannya apa? Meyakinkan pihak AAS. Caranya gimana? Menggunakan contoh kontribusi yang sedang, telah, dan akan dilakukan. Jadi bukan hanya PTP saja yang menanyakan contribution ya, tapi AS juga contribution, semuanya sama. Kita harus apa yang dapat di luar sana kita kontribusikan di rumah kita di sini di Indonesia. Oke, ini adalah konteks pembaca AS tidak mengenal pendaftar sama sekali. Jadi betul-betul buta ya, kayak kita menjual diri tapi kita tidak mengenal pembelinya siapa. Jadi kita harus menjual diri dengan sebaik-baiknya. Lalu ada target tulisan. Pihak AS mencari pemundi yang kayak gimana. Kalau PTB sendiri kan yang kontributif, yang kolaboratif, yang berdampak pada masyarakat. Tapi tadi menurut penjelasannya Kak Aul, sebenarnya AS, pokoknya PDP, kurang lebih sama ya Kak Aul ya. Kita sama-sama mencari pemundi yang kolaboratif, dan inspiratif, dan kontributif kepada masyarakat ya.
Ya, Ada lagi kalau AS ditambahkan change makers di situ change tulisannya. makers. Oke, iya, change makers. Kalau LPTP kan kata-katanya tuh contribution. Oke, nah sedikit lagi writing process. Tadi menurut Kak Awet keren sekali, dan itu saya langsung ingat yang teori Hayes pernah dibahas juga dalam kelas waktu kemarin kuliah. Tapi ada juga yang lainnya. Jadi latihan proses itu ada banyak jenisnya, ada banyak yang kita bisa ambil apa ya sebagai patokan. Ini salah satunya yaitu planning, drafting, pausing, revising, exchanging feedback dan reflecting. Apalagi kalau kita ini sebagai orang Indonesia menulis bahasa Inggris, berarti kita kan sudut pandangnya POV-nya adalah second language writers ya. Kita memiliki beban atau challenge yang lagi agak-agak lebih sedikit daripada si first language writers. Kita second language writer ini pasti ada hal-hal yang bikin kita pakai kata apa ya, grammarnya betul atau tidak ya. Nah, itu ya. Jadi sebelum itu harus planning dulu semuanya. Bisa kayak dalam bentuk yang tadi Kak Aul bilang brainstorming, spiderweb, mind mapping, segala macam, listing semua apa yang ingin disampaikan. Terus ada drafting. Teman-teman, sekali lagi, writing itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Draftingnya itu satu, dua, tiga, sampai sekian. Jadi penulis-penulis yang sudah kasih keluar tulisannya itu bukan cuma sekali malam random tulis terus jadi ya, tapi itu berkali-kali prosesnya itu drafting. Jadi teman-teman harus sadar penuh bahwa writing itu proses, bukan cuma sekali, hey bikin ini, oke selesai, bukan seperti itu. Juga pausing, karena kita sadar kayak, stuck nih, apa ya? Dan kita harus sadar itu, dan kita harus terima itu writer's block ya. Dan kita nikmati saja, memang itu prosesnya. Kemudian ada revising, kita revise, kita bongkar semuanya. Kadang-kadang bongkar sedikit, kadang bongkar banyak. Lalu ada instant feedback. Tadi seperti disebutkan Kak Aul, kita baca sendiri dulu, kita cari teman dekat yang bisa kita percayai, yang kita share esai. Karena beberapa orang memiliki kepercayaan bahwa esai itu sangat personal ya. Mereka tidak tidak gampang percaya sama orang. Jadi pertama-tama, oh saya cuma mau kasih tahu sama teman dekat saya saja. Teman dekat saya cuma tiga saja, tidak boleh yang lebih dari itu. Ada yang kayak saya open-open saja dengan saya tidak terlalu personal amat. Semua orang boleh lihat deh. Jadi dia sebar ke banyak orang. Jadi ada plus dan minusnya juga kalau tanya rating feedback ke banyak orang. Jadi kayak bingung mau ikut yang mana ya. Nah, terus terakhir adalah reflecting. Selalu ada refleksi-refleksi itu. Nah, kalau di kampus-kampus luar sudah ada yang namanya rating center ya di kampus-kampus. Di Indonesia mungkin ada, mungkin tidak, mungkin kurang ya. Jadi si rating proses ini sangat berguna sekali bisa kita lari ke rating center. Dan itu salah satu juga harapan yang kami dari kampus bisa mungkin di masa depan nanti bisa terlaksana ya. Em, Terus sekarang kita ke ini. Nah, jadi kita langsung saja ya. Jadi bukan cuma teori, kita langsung praktek. Seperti kata Kak Aul tadi, apa yang paling sulit dalam menulis adalah memulai menulis. Jadi kita akan sama-sama memulai menulis. Ini saya contek ya dari Kak Aul punya presentasi, ada Smart sama Star, saya taruh aja sini supaya tadi teman-teman kalau mau lihat lagi bisa langsung lihat di sini. Dan saya akan share linknya di chat dan teman-teman bisa akses. Oke, tunggu. Oke, ini semuanya bisa punya akses, bukan cuma lihat, tapi juga bisa edit. Jadi apa yang diharapkan di sesi ini, teman-teman bisa menulis nama di tabel masing-masing, satu orang satu. Ya, saya menyiapkan banyak sekali tabel kok aman. Bahkan terlalu banyak bahkan. Oke, tabelnya bisa dipilih, bisa tulis namanya supaya tidak tertukar atau tidak berebut sama yang lainnya. Jadi kayak, saya mau tabel satu, boleh? Oke, ambil tulis nama di situ. Oke, teman-teman kalau bisa akses sekarang, bisa ya, silakan ya. Semoga teman-teman yang akses ini bisa pakai laptopnya supaya bisa langsung akses di Google Doc-nya. Yang kedua, kita vote dulu sih, tapi vote which part of the essay from as practice. Tadi kalau udah cerita, lah aku 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oke, dari 3 prom ini, teman-teman mau pilih yang mana? Karena kita negara demokrasi, jadi kita voting ya. Teman-teman bisa voting di bawah, di chat. Mau 1, 2, 3. Jadi jawaban yang paling banyak bakal kita ikutin itu. Ayo silakan Kak Saroni, Kak Puji, Kak Patricia, Kak Salsabila, Kak Tiara, Kak Fiza, sama Kak Fikri. Bisa silakan. Terus kita akan melakukan free writing. Jadi apa yang salah satu solusi untuk teman-teman yang apa ya agak ragu-ragu buat memulai atau writer's block ya adalah free writing. Kita menulis dengan teknik free writing, berarti kita menulis non-stop, kita tuangkan saja apapun yang ada di kepala. Jadi ini jadi draftingnya teman-teman. Oke, ini sudah ada satu anonymous Jekyll, but I don't know who. Mungkin bisa tulis namanya di salah satu tabelnya biar ketahuan.
Halo, ayo teman-teman silakan diakses Google Doc-nya. Ini Google Doc bersama dan saya sudah buka akses buat editingnya. Jadi bukan cuma lihat, tapi juga bisa langsung drafting real time ya. Ya, silakan. Tapi semuanya ambil tabel masing-masing dulu, baru kita pasang timer buat mulai menulisnya. Yang sudah masuk di Google Doc bisa silakan tulis namanya di tabel. Oke, ini Kak Patricia dia memilih tabel nomor 2 ya. Oke, yang lainnya ayo silakan. Mas handphone. Oke, saya dapat chat dari Kak Saroni katanya belum bisa akses Google Doc karena pakai HP. Oke, Kak, tidak apa-apa. Yang lain yang bisa akses Google Doc, kalau joinnya pakai laptop bisa langsung ya. Kita tunggu kayak 2 menitan lagi untuk teman-teman klaim tabelnya masing-masing. Jadi jangan berpikiran terlalu susah-susah ya. Pokoknya apapun yang ada di kepala saja terus dituliskan. Bisa juga dalam bentuk outlining mungkin. Kalau tidak mau draftingnya dalam bentuk narasi, dalam bentuk kayak kalimat ataupun paragraf, bisa draftingnya dalam bentuk outlining. Kayak ide-ide apa yang mau dituangkan nanti di dalam draftnya. Kayak listing saja juga itu juga bisa. Oke, Kak Patricia, bisa unmute kah? Iya, Kak. Kira-kira Kak Patricia mau pilih yang form yang mana nih? Satu, dua, apa tiga? Satu dulu aja kali ya. Oke, satu. Why did you choose your proposed course and institution? Oke. Jadi kita fokus yang satu ya. Sepertinya teman-teman yang lain mengikuti atau gimana? Oke, kita pilih yang ini. Kalau ada yang mau disanggah, silakan ya. Tapi itu sementara kita pilih prom yang nomor satu. Oke, 1 menit lagi ya, ditunggu. Baru kita mulai draftingnya 15 menit non-stop. Ini saya bakalan mute supaya tidak berisik. Hmm. Oke, kayaknya Kak Patricia bisa langsung mulai dulu deh. Nanti, oke, 22.15. Jadi Kak Patricia bisa langsung drafting 15 menit nonstop. Saya akan mute. Nanti 15 menit selesai, saya akan kembali lagi. Oke, happy writing.
Oke, untuk kompetisi bisa dilanjutkan ya. Kita mungkin bisa nyambil ya. Kita bisa nyambil Kak Patricia nulis, yang lain bisa mungkin Q&A sama ke Kak Aulia. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute atau bisa langsung kirim di chat saja.
Halo teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh sambil langsung ditulis aja ya di kolom chat ataupun raise your hand. Halo Kak Patricia, apakah masih atau sudah selesai ya? Udah deh Kak, segitu dulu. Oke. Masih ada 2 menitan lagi sih sebenarnya kalau masih mau lanjut. Tapi kalau udah oke, kita langsung aja ya. Halo Kak Aul, bisa ikut join juga kan? Jadi Kak Patricia ini memilih untuk listing ya, daripada narasi. Oke. Dengan promnya, why did you choose your proposed course and institution? Mari kita lihat bersama ya. Ya, bisa dengar. Found problem in professional experience regarding media and information literacy. Yang kedua, urgency to solve that problem. Mention bad and negative impacts. Mention the course institution. Courses, human information interaction, practical assignment, university contribution in the issue, them concern, and could open the potential collaboration. Oke, jadi kalau di sini berarti kerangkanya masih semacam to-do list ya. Masih butuh beberapa riset dulu, baru bisa menuliskan si draftnya. Kak Peter, saya bisa unmute, kita bisa ngobrol kok. Ya, boleh-boleh Kak. Ya, jadi sejauh ini apakah Kak Peter sudah menemukan beberapa masalah walaupun kayak masih personal observation saja gitu? Ya udah, sebenarnya sih aku udah nulis draftnya, terus sekarang memang lagi ngerevisi. Tapi revisinya emang kayaknya bakal aku ubah major gitu, jadi memang aku ngerombak dari strukturnya gitu, lagi proses itu sebenarnya. Mhm. Begitu. Oke, berarti ini betul-betul masalahnya dari eh, tempat kerja ya, personal experience ya. Ya, ha, ha. Information literacy berarti anak teknik informatika atau gimana ini? Nggak, kebetulan memang di content production, tapi memang lamanya kerja di edutech gitu. Edutech gitu ya. Luar biasa. Education technology. Oke, berarti kalau saya bisa sotoy, ini udah ada sebenarnya si draftnya ya. Tapi ini Iya, lebih, heeh. Tapi karena kan ya udah nulis aja dulu kan yang keinget sekarang gitu deh. oke. Jadi
pasti si bad sama negatifnya itu sudah ada ya, udah ada dikantongi lah, udah ada di draftnya. Terus course-nya juga mungkin udah dilihat-lihat di websitenya. Ayo tinggal Mm. menuliskannya saja. Mm. Aha, oke. Berarti saran-saran yang bisa dikasih sih langsung ke ini ya, openingnya. Apakah openingnya mau yang kayak langsung saja saya ini kerja di ini gini-gini gini, atau openingnya mau yang opening wow gitu. Ada orang-orang kan bilangnya kayak bikin hook yang bikin orang lihat lah berarti langsung kayak kaget atau apalah langsung shock gitu kan. Kak Patricia ini lebih cocok yang mana? Lebih ke langsung saja saya nama saya Patricia, saya kerja di sini gini-gini, konten saya ini atau mau tipe yang kayak gitu, yang kayak pakai quote wadaw dulu atau pakai fakta-fakta mengejutkan dulu di openingnya. Sebenarnya sih aku pribadi lebih suka kalau ada hooknya gitu, tapi belum nemu juga sih apa yang cocok dan apalagi kan ada keterbatasan ini ya Ya, maksimal karakternya gitu. karakternya. Jadi Ya. lagi masih merenung juga kira-kira gimana ya gitu gitu sih. Menurut saya sih eh, tidak ada yang apa ya patokan yang tok gitu ya kayak harus begini harus begitu karena semua orang beda-beda ya kayak Mm, belum tentu yang pakai hook bisa lebih bagus daripada yang nggak pakai hook kan ada yang mm, langsung banyak itu yang kita bisa cek beredar di mana-mana online itu tergantung si bagaimana penulisnya itu bisa langsung deliver si concernnya dia gimana problemnya gimana itu ya mm, mm. iya iya sih Kak Aulia mungkin bisa berbagi insight-nya. Halo. Halo Kak Patricia, maaf aku nggak bisa on kamera dulu ya, lagi gelap. Oh. Aku pindah posisinya di dapur, maklum emak, jadi sekarang jam makan anak saya. Oke, eh jadi kalau menurut aku udah oke sih, Kak Patricia kan udah memang mau daftar dan udah sempat nulis juga ya, cuma mau rombak aja jurusannya. Eh Tadi kalau yang dari presentasi aku sih, yang menjadi hooknya, menurut aku kalau Kak Patricia masih nyari nih, bisa dari yang pertama Kak Patricia tulis nih, problems ya. Dimulai bisa dari masalah apa sih? Kenapa harus ambil jurusan tersebut gitu. Jadi bisa permasalahannya misalkan contohnya tadi ya, misalkan hasil uji kompetensi guru di Maluku Utara mendapatkan peringkat terakhir gitu di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi hooknya ya. Untuk Kak Patricia sendiri nanti bisa cari nih problemnya apa, ditaruh di awal gitu. Dan itu akan menjadi urgensi sendiri. Kenapa jurusan tersebut eh, harus diambil gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang disebut di awal. Selanjutnya bisa juga Kak Patricia lanjutkan dengan yang Kak Patricia udah sebutkan di sini, courses, practical assignment. Nah, tonjolkan aja tuh keunggulan jurusan atau program studinya itu apa. Tapi so far udah oke sih, udah tahu urutannya ya Kak. Oke, oke. Oh iya Kak, mau nanya deh. Em, kan emang kita kalau daftar AAS bisa milih dua opsi prodi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di part ini aku cuman nyebutin dan fokus ke satu doang gitu, menurut kau gimana? Kalau tadi kan kau emang nyebutin dua-duanya ya tadi di penjelasannya. Tapi kalau misalnya kayak aku nyebutin satu aja terus fokus ke sana gitu, gimana menurut kau? Kalau kata aku ya sebaiknya disebutkan, tapi yang kedua nggak usah detail karena pastinya kan sama tuh. Karena Hmm. jurusannya sendiri sama kan, kalau yang Kak Patricia ambil seperti yang Hmm. aku lakukan. Jadi cukup senggol aja sih, sebutkan sedikit, tapi nggak usah detail gitu. Karena kaosnya itu udah ada kan di pilihan pertama. Oke, oke. Oke, itu ya Kak Patricia ya. Saya biasanya tuh yang kemarin itu ada beberapa teman-teman yang join itu langsung bikin dalam bentuk narasi. Ada dua orang bikin narasi, satu orang listing. Jadi kalau narasi aku biasa lihat gitu mana-mana kalimat yang sebenarnya tidak perlu ada, mana-mana yang kayak kalau ada justru kayak apa ya mubazir gitu. Ya saya kasih Hmm. saran gitu-gitu sih. Jadi kalau listing dan juga listingnya juga udah terstruktur sekali, udah tahu arahnya mau kemana, kontennya apa, tinggal mau dipasang-pasang mau terpasang saja. Sama kayak Kak Aul. Mungkin Kak Aul lebih tahu juga karena lebih cocok karena apa ya, esainya AS ya. Jauh ini so far so good. Dan kalau memang
tertarik butuh ekstra apa ya, ekstra pair of eyes buat ngeliat, bisa juga kalau mau kirim ke composing@gmail.com. Kita bisa bantu lihat juga ya, kalau udah ada full draftnya. Teman-teman yang lain kalau belum berkesempatan buat ikut drafting sama-sama, mungkin bisa ikut tanya-tanya ke Kak Aul kalau masih penasaran dengan gimana itu AAS itu gimana, esainya gimana, atau studinya gimana, bisa langsung ya unmute, atau kalau lebih suka chat bisa langsung kirim chat. Kita menghentikan cipta ya. Gimana Aduh nih ya, Kak? aku mungkin bisa share screen ya, ada yang baru masuk soalnya. Jadi nanti biar dilihat aja. Oh iya, oke, saya stop share dulu. Sebentar. Mulai dari awal deh. Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung chat. Iya, mungkin bisa sambil geser-geser saja slide-nya. Kaul aku aja deh yang nanya. Boleh. Kayak tadi kau sempat kayak mention salah satu benefit jadi award di AS tuh ada ikut program pengayaan atau enrichment program itu ya. Iya. Itu apa ya Kak? Programnya kayak apa gitu misalnya salah satu contohnya. Kemarin tuh ada program entrepreneurship contohnya gitu. Jadi bisa ada pembinaan khusus. Nah, kalau untuk tahun ini, kalau nggak salah saya lihat award di tahun ini itu tentang kemarin tuh tentang agriculture ya, karena UQ sendiri unggul di bidang agriculture. Jadi kemarin yang dibahas adalah agriculture. Jadi teman-teman yang jurusannya berkaitan nanti diundang di acara enrichment tersebut. Ada juga kemarin kalau nggak salah yang kerjasama dengan short term awards ya, karena AS itu ada yang long term kayak kita yang S2 ataupun S3, ada juga yang short term ya. Jadi ada yang daftar short term itu di bidang education dan itu tentang disability ya. Jadi nanti pendidikan disabilitas bisa diundang juga, teman-teman dari jurusan pendidikan akan gabung gitu. Nanti ada experts-nya dan kita dapat sertifikat juga. Kalau Ada itu Kak, kalau dari pengamatan Kak Aul, AS tuh lumayan apa ya istilahnya gimana sih pada AS sama orang-orang yang cross major? Soalnya aku cross major jauh banget gitu Kak. Aku S1-nya tuh iya. teknologi pangan, tapi aku emang Iya. professional experience-nya langsung di content production sih. Aku nggak pernah kerja di ranah teknologi pangan. Nggak masalah, teman saya juga ada kok yang cross major. Tapi Ada mereka beberapa teman saya biasanya yang kayak cross major. penasaran ngulik-ngulik gitu nggak di interview? Pernah kedengeran cerita gitu nggak? So far so good gitu. Mereka yang penting dijelaskan dengan baik ya di esainya kenapa gitu. Kenapa harus cross major, kan kakak sendiri udah tadi jelasin ke aku. Kalau kakak pengalaman profesionalnya banyak di bidang tersebut dan kakak mau fokus mendalami bidang tersebut di bidang master gitu. Jadi yang penting semuanya dijelaskan, sebelumnya kerja apa, sekarang mau apa, dan selanjutnya mau apa itu berkaitan gitu Kak. Oke, thank you Kak. Mungkin nanti di interview pasti akan ditanya ya. Tapi kan kalau kakak udah nulis dan udah riset lebih lanjut dan punya pengalaman di bidang itu, why not gitu. Gak masalah. Thank you. Pede ya kak, semangat. Ada lagi Kak Puji, Syahroni, Iya, Oh iya Kak, saya mau nanya, Tiara. boleh Oh iya nggak? silakan, boleh, siapa nih? Nama saya Nur Kafi, mau nanya. Oh iya Tadi silakan. berkaitan sama
Mbak eh, Laras Gita tadi. Jurusan saya itu agribisnis, tapi kerjaan Oke. saya itu di bidang pendidikan. Tapi saya di bidang pendidikannya agak lama, sekitaran 5 tahun. Tapi saya pengen melanjutkan Oke. S1 saya, tapi masih bimbang karena di pekerjaan saya itu di bidang pendidikan. Kalau menurut kakak gimana ya? Pendidikannya itu gimana maksudnya? Kayak jadi tutor gitu loh, Kak. Oh, tutor. Oke. Punya pengalaman organisasi nggak sebelumnya di bidang agribisnis itu? Kalau di bidang agribisnis, saya pernah ini ikut volunteer di bidang Ah, konsultan untuk permasalahan ketahanan pangan. nah, itu boleh banget tuh jadi salah satu prioritinya AS. Ya, jadi kalau Oh, dilihat disability di sini ada nih. Ini yang penting kakak gimana crafting ya, gimana kakak menuliskan yang tadi Kak Dwi sudah sebutkan, rhetorical eh, abilities gitu. Jadi kakaknya itu yang penting gimana bisa meyakinkan ya, dengan cara kakak sebutkan tuh kontribusinya apa. Dan saat tutoring apakah ada kaitannya dengan agribisnis? gimana Kak? Saat tutoring yang kakak bilang tadi, kakak sebagai tutor nih di bidang pendidikan. Ada Oh, kait sebenarnya nggak ada sih, nggak ada kaitannya. Tapi dulu pernah kan di pengalaman ini volunteer di Oke. bidang agribisnis, khususnya kayak ketahanan pangan, kemandirian pangan. Dan Oke, di boleh situ banget tuh. Mm-mm. di situ saya menemukan beberapa permasalahan kayak banyaknya para petani itu menggantungkan pola makannya itu membeli bahan itu bakunya itu dari ini bukan menciptakan luang untuk mandiri pangan sama keterbatasan Ah, lahan kayak gitu. oke. Iya tuh Kak, kakak udah punya strong foundation juga dari volunteeringnya, bisa tuh di-mention di kontribusi kakak apa saat itu gitu. Setelah kakak tahu apakah kakak mengedukasi para petaninya, bisa disebutkan di situ ya. Dan Oke. tutoring experience-nya nanti cukup ditulis aja sih di background itunya, latar belakang pekerjaan dan lain-lain bisa di-mention juga di situ. Oke Makasih Kak? Kak. Oh iya, kalau untuk mau nanya satu lagi, kalau Boleh. untuk CV-nya itu apa harus ditulis background, maksudnya bukan background sih, kayak istilah kayak pengalaman kerjaan kan ham- hampir banyak di bidang pendidikan atau gimana Kak? Saya agak bingung tuliskan di situnya di CV-nya. Oke. Di bidang pendidikan boleh sih kakak sebutkan aja nanti nggak apa. Misalkan kakak tutor apa sih kalau boleh tahu? Bahasa Inggris sih, lebih ke bahasa Oh bahasa Inggris. Inggris. Wah sangat cross major ya. Tapi nggak apa-apa sih kakak sebutkan aja cukup di situ. Berarti kakak punya salah satu pengalaman profesional lainnya gitu selain volunteering di bidang agribisnis itu. Oke, makasih Kak. Aku ada salah satu teman nih di kabar sini Oh, kalau nggak. Nah dia itu backgroundnya adalah biologi. Backgroundnya biologi dan ambil tes sol kayak aku. Karena dia saat kerja itu di bidang bahasa Inggris. Oh, jadi kalau dia kebalikannya ya, cross majornya dari S1-nya, kayak Kak Patricia tadi, Kak Patricia bilang. Jadi jurusan S1-nya apa, S2-nya apa gitu. Ternyata dia tulisnya di esainya terkait dengan pekerjaan dia saat ini, dan itulah yang akan dia tekuni gitu ke depannya. Yang penting dijelaskan saja. oke oke. Emang mempengaruhi ya Kak ya kalau untuk volunteer itu sebagai orang Pengaruh, Kak. pelamar beasiswa. Kalau pelamar, karena saya itu banyak volunteernya di bidang pendidikan, hampir almost 3 tahun. Oke. Tapi kakak nanti mau ambilnya apa? Nah itu agak riskannya di situ. Saya tuh pengen lanjutin S1 saya, terus yang Heeh. kedua saya tuh pengen ngebat tuh kayak kan di tempat lembaga saya itu ada permasalahan terkait tentang kurikulum. Yang Hah. kedua, banyaknya lembaga itu enggak bukan tak terpercaya, kayak kurangnya motivasi untuk mengedukasi terkaitnya. Ada beberapa lembaga, khususnya kayak saya kan di Pare tuh banyak lembaga itu kayak promoting terkait tentang pendidikan yang cukup available atau cukup terjangkau, sedangkan untuk kayak apa ya, kayak WHV, tapi nyatanya mereka tuh udah membayar uang cash banyak berapa puluh juta gitu, tapi Hmm. nyatanya mereka tidak apa tuh nggak sampai ke sana itu Kak.
kayak gitu. Agak riskannya di situ sih. Oh iya ya, jadi kakak lebih banyak di bagian konsultan pendidikan ya. Nah kakak kakak mau daftar sekarang tahun ini atau tahun depan? Tahun ini sih. Oh tahun ini, oke. Kalau tahun ini ya udah kakak tuliskan apa yang jadi pengalaman kakak berkaitan dengan agribisnis lebih banyak ya, kalau boleh porsinya gitu. Hmm, Kalau belum ada lebih banyak dan mau daftarnya tahun depan, boleh nih ditambah dulu pengalamannya tahun ini. Misalkan gabung lagi volunteering tentang hal tersebut, melakukan riset di bidang tersebut, kakak bisa gabung gitu. Tapi kalau kakak nanti mau lanjutnya di konsultan pendidikan, manajemen, education management, misalkan kayak gitu, kakak boleh lanjutnya di jurusan tersebut. Karena kalau yang aku lihat, kakak kebanyakan pengalamannya di bidang education malahan ya. iya Gitu. benar. Tapi kalau mau agribisnis sih saran aku ya, Hmm, boleh aja dicoba tahun ini. Masukkan aja, volunteering itu sangat berguna ya kalau di Australia Awards. Bahkan yang fresh grade baru lulus S1 boleh langsung lanjut asalkan punya track record gitu di bidang oke. organisasi ataupun volunteering. Apalagi kakak yang udah lulus dan punya pengalaman profesional juga gitu. Jadi nanti boleh fokus ya Kak, kalau saran Iya, aku, iya. fokusnya apa, dan cukup itu yang ditarik benang merahnya. Jangan sampai Kakak mau jadi agribisnis, tapi nanti yang cerita kontribusi Kakak misalkan nantinya diceritakan lebih banyak tentang menyelesaikan permasalahan yang WHV tadi gitu. Kan Iya. nggak nyambung. Iya. Jadi pastikan ada benang merah gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Mas Nur Kahfi. Oke, Kak Nur Kafi, thank you sudah sharing. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Izin Kak, saya Oh, Kak Tiara. Ya, bisa langsung ke Kak Au. Kak, terima kasih perkenalkan nama saya Tiara Wulandari. Nah, di sini Kak Aul saya ingin bertanya mengenai jenis dokumen. Nah, kalau khusus pelamar master by coursework, di sini kan ada surat rekomendasi akademik dan juga surat rekomendasi lainnya. Nah, kalau khususnya untuk fresh graduate itu sendiri, kalau misalnya sudah lulus nih Kak, nah itu untuk kalau surat rekomendasi lainnya itu bisa diminta ke siapa Kak? Yang mana ya? Yang bentar ya. Untuk Surat rekomendasi bentar aku cek ya, sampai aku cek ini. Format untuk master, apa Kak? Sorry, rekomendasi akademik. master by coursework. Ya, rekomendasi akademik dan juga ada surat rekomendasi lainnya. Oke, scan asli ya. Rekomendasi akademik. Jujur ya, waktu 2019 itu aku nggak lampirin apapun rekomendasi untuk AS. Tapi tahun ini ternyata wajib ya, kalau yang dilihat di sini. Jadi rekomendasi lainnya. Oke. Boleh nggak aku riset dulu lebih lanjut? Nanti aku balik lagi ke Tiara di grup. Ada Boleh, di Kak. grup? Ya, ada, Oke, Kak. boleh ya. Boleh, boleh, Oke. Kak. Terima kasih. Sebenarnya biasanya tahu nggak Albi Os Instagramnya? Oh, Albi. iya. Ya, pernah, Lihat pernah. ya? Ya, ada sih di tulisannya di situ tentang dokumen wajib Australia Awards kan, di-mention. Terus kebetulan Albi ini lagi off nih, biasanya aku tanya-tanya ke dia kalau ada yang nanya. Nah, Mbak Tiara, sarannya kalau mau tahu pertanyaan yang spesifik, bisa langsung buka tuh di linknya si Albi. Dia ada tulis tentang kontaknya tim AAI. Bahkan ada WhatsApp-nya loh. Gitu. Jadi Mbak Tiara bisa dapat jawaban yang lebih cepat di hari kerja biasanya. Bahkan email pun dijawabnya sangat cepat. Kemarin saya sempat ditanya juga soal rekomendasi akademik ya, ada yang nanya juga. Saya bilang silakan tanyakan sama AI langsung karena mereka yang langsung nilai nih dokumennya yang boleh apa aja gitu. Takutnya aku kasih tahu salah dan nggak Baik, sesuai Kak. gitu. Oke, Mbak Tiara? Oh, terima kasih. Oke, maaf ya belum bisa jawab Ya, lebih ya, lanjut. siap, Aku Kak. I'll get back to you. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya ke Kak Aul? Rekomendasi. Oke, jika tidak ada, maka kita bisa sampai di sini ya. Kita mau sesi terakhir yaitu dokumentasi. Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya, kalau memungkinkan. Oke, aku stop sharing. Kak Saroni, Kak Patricia, Kak Puji, Kak Nurkafi, sama Kak Tiara.
Oke, 1, 2, 3. Serius nih nggak mau on cam? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you banget ya buat Kak Aul sudah meluangkan waktunya sangat berharga buat share sama teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Dan jarang-jarang ada yang betul-betul kupas tuntas tentang penulisan esai ini. Ya, thank you Kak ya, Kak Fitri, thank you. Thank you. Sama-sama. Semangat ya teman-teman yang mau apply tahun ini. Semoga sukses aplikasinya. I'll see you on top. Ya, Nanti yang ketinggalan boleh nanti di-share deh untuk slides. ya nanti slide-nya di-share sama Kak Aul, nanti apa namanya recordingnya diusahakan untuk di-up juga ya di YouTube nanti setelah Terima selesai. kasih teman-teman. Kak Pasti Tiara, bisa silahkan Akti. Rindu. Kak Aulia boleh nanya satu aja. Oh iya boleh. Yang Silakan. bagian apa namanya? Yang bagian area research interest itu boleh langsung ditulis majornya langsung boleh nggak? Di mananya? Sorry. Ada kan yang di apa Oh, tuh? aplikasi. Ya, yang di referee report. Nah, itu kan ada area of research interest. Saya bingung isinya itu Oke. antara major atau langsung ke Research interest. Biasanya itu lebih kecil lagi, Kak. Jadi misalnya Kakak agribus, tapi di dalamnya apa gitu yang mau Kakak riset. oh langsung ke ini aja ya, langsung ke bidangnya aja ya. Ya, bidangnya mau di risetnya. Misalkan saya linguistik, tapi saya mau di bidang family language policy. Langsung saya tulis aja situ, family language policy. Oke. Tapi saya udah minta tanda tangan sama dosen itu majornya terus major of Oh, untuk apanya sih, Kak? yang Ini ada kan rekomendasi. ya rekomendasi letter. Nah, di situ ada Oke. research of interest-nya itu loh, Kak. Saya agak bingung. Kakak tulisnya apa? Saya ditulisnya itu ada 2. Enggak. Yang untuk kemarin itu saya minta ada 2 sih. Agriculture sama jurusan. Oh, oke. Kalau bisa lebih detail ya, Kak, kalau untuk hal tersebut. Boleh nanti Kakak revise gitu, kalau boleh. Oke. Makasih, Kak. Ya, karena kalau untuk penelitian lebih detail ya. Iya. Oke, makasih, Kak. Thank you semuanya. Ya, sama-sama. Oke, bye. Bye. See you everyone. Izin apa namanya? Stop recording.